Saya ingat sekali waktu pertama kali Natal saya sama Bung Roni di jam 2 siang. Hari ini kan pasti ibadahnya digabung di jam 2 sama jam 11. Kami Natalan bersama, saya yakin dan percaya waktu itu kita mulai di bewok. Semua akhirnya singkat cerita kita kembali ke gereja, kita kembali. Kayaknya mic-nya galak nih. Mic-nya galak sama yang khotbah sama. Aduh. Mic-nya galak nih. Enggak apa-apa, masih bisa. Masih bisa nanti ya. Ya, nanti aja. Taruh sini aja. Arik, ayo sini. Ya, Tuhan berkati ya. Saudara kaget gak? Saya juga kaget. Saya bersyukur bersama saudara. Jadi kalau saya mau bilang, Tuhan waktu saya mempersiapkan khotbah, hadiah terindah buat Tuhan di hari Natal ini, yaitu kita bersama semua keluarga Bethlehem Church beribadah, beri kemuliaan bagi Allah kita. Dan hadiah terindah, saya sudah 13 tahun melayani dan bersama teman-teman, dan tentunya awal pelayanan selalu dinasihati sama Pak Nathan, dinasihati sama teman-teman. Tapi hari ini gak berasa, sudah 13 tahun saya bersama saudara melayani di tempat ini. Dan ada satu kebahagiaan saat saya melayani saudara, yaitu saya bisa merasakan di mana waktu saudara sakit, saya melihat saudara sakit. Saya bisa merasakan waktu saudara senang, saya ikut juga senang. Bahkan yang terparah itu waktu COVID, itu paling parah. Tiap malam gak bisa tidur saudara. Liatin handphone, ada gaya nelpon, minta rumah sakit. Tapi hari ini kita sudah bebas dari semua itu. Kita udah masuk tahun berkat dan mujizat. Kita sudah ada kesatuan dalam mujizat Tuhan. Sebab mujizat Tuhan harus ada kesatuan. Tanpa kesatuan tidak ada mujizat Tuhan. Colek kanan kirinya, tanpa kesatuan tidak ada mujizat Tuhan. Hari ini saya mau bicara tentang Unity Transformation for Miracle. Unity kita udah tahu, kesatuan, perbedaan yang kita samakan atau kita satukan. Sebab kita yakin dan percaya setiap orang diciptakan Tuhan sangat berbeda. Tapi hari ini yang menarik, Bapak Ibu dan saya akan baca di sebuah kisah yang sangat menarik. Dan di situ ada kesatuan dan ada perubahan. Mari kita klik, mari kita buka dalam Matius 2 ayat 1. Saudara dapat bantu baca bersama saya. Nanti saya baca yang ganjil, saudara yang genap. 2, 3 ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 2 silakan. Menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ayat 4 silakan. Ayat 5, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ayat 6, silakan. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Dengan teliti mereka bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Silakan ayat 8 saudara.
Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 10 dan ini ayat terakhir. 2, 3 ya. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka citalah mereka. Katakan amin. Ayat 11 sampai 12 kita simpan dulu saudara. Karena ini adalah alat pamungkas. Ayat 10 dikatakan waktu mereka sampai, saya yakin dan percaya saudara yang di bawah, yang di atas sudah sering dengar perikop ini. Bahwa ini adalah perikop yang sering dibicarakan oleh pengkhotbah pada saat Natal. Tapi dengarkan saya, waktu mereka sampai, mereka bersuka cita. Coba lihat suaminya, istrinya, Kasota, coba lihat bersuka cita gak? Senyumnya lebar gak? Coba dilihat. Mereka bersuka cita Pak Johan, mereka bersuka cita. Boleh diklik sekali. Apa sih yang membuat sukacita buat saudara? What is joy for us? Mendapatkan duit 1 miliar? Mendapatkan sepatu baru? Atau gesper udah muat yang tadi yang gak muat? Yang ketawa ngerti, yang gak ketawa kurang ngerti. Karena saudara biasa ibadah 400-500 orang, sekarang 1000 lebih. Berarti yang 500-an itu mungkin saudara, apa yang membuat saudara sukacita? Yang membuat saya sukacita saudara, saya mau kasih tahu pada saudara. Saya bisa bagi-bagikan berkat bagi saudara. Tapi hak saya untuk memberikan. Dan saya akan memberikan kepada yang ngiringin keyboard pertama. Selamat ya, saya spinky lah biar cepat. Yang kedua, saya sering lihat pada saat Natalan ada yang suka naik-naik pohon. Ayo, naik pohon Natal. Saya ingat, mana Ibu Mifa? Mana Ibu bukan? Ah, ini Ibu Mifa. Ini suka lihat, jangan lihat nilainya, tapi lihat pemberian hati saya sebagai hamba Tuhan. Saya bisa lari ke sini saudara karena saya cepat. Udah mulai cepat, durasi cepat. Ibu, aduh ini opung udah harus dikasih. Jangan dilihat nilainya opung, tapi vouchernya. Ada 2 lagi saudara, ayo. Wow. Saya mau lihat dirigen, mana dirigen? Dirigen, ini dirigen. Aduh. Ada satu terakhir loh. Ada satu terakhir. Saya kasih Mami Lena aja, ntar marah Mami Lena. Gak apa-apa, yang penting syarat ya Mami Lena. Nah, itu yang membuat saya bersuka cita saudara. Apa yang membuat saudara bersuka cita? Tapi tunggu dulu. Saudara, dalam hitungan 3, baik yang di bawah, di balkon, di baby room, dan di ruangan ini, lihat ke bawah kursi saudara. Lihat ke bawah kursi saudara. Saya menaruh 10 voucher di kursi saudara. Di baby room ada. Di tangga, di ballroom ada. Dan di bawah pun ada. Heboh, khotbahnya jadi heboh. Coba kalau belum ada 10 berarti yang bagi gak bener. Gak canda. Semua ada 10 hari ini, jadi di kantong 5, disebar 10. Wow, untung Pak Johan, untung. Ya pasti ada, cari di bawah ya, ada 10. Saya gak suruh maju karena durasi saudara. Tadi mau ditanyain satu-satu, tapi durasi. Kita mesti ngerti, tuh ada yang... Saudara, itulah kesukaan buat saya. Kesukaan buat saudara. Lukas 1 ayat 30, boleh diklik. Kata malaikat kepada Maria, jangan takut hai Maria sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Saya mau kasih tahu, sukacita yang saya mau kasih tahu buat saudara pada siang hari ini adalah
jangan takut. Itu sukacita sesungguhnya. Mungkin hari ini saudara takut, sedih. Tapi saya mau kasih tahu bahwa firman Tuhan khususnya di Natal pada siang hari ini, saudara gak boleh takut. Boleh diklik. Kata malaikat kepada Maria, jangan takut. Ada berapa kali disebutkan di Alkitab kata jangan takut? 365, kenceng banget dapat voucher kalau sudah. 365 kali jangan takut. Dengan kata lain apa? Hidup kita setiap hari itu ada 365 hari. Berarti hidup kita setiap hari gak boleh takut, saudara. Siapa yang takut? Tolong angkat tangan. Takut tahun 2025 PPN naik 12%. Harga semua bakal naik. Takut banjir akan melanda. Saya kasih mau tahu saudara bahwa hari ini firman Tuhan buat saudara dan saya 365 kali Alkitab katakan jangan takut. Semestinya kalau saudara dan saya sudah dikasih tahu jangan takut, maka hidup kita gak boleh takut lagi. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita. Yang kedua, belum masuk firman saudara, masih pendahuluan. Yang kedua, what is happiness for you? Kebahagiaan untukmu apa? Klik lagi sekali lagi, happiness, kebahagiaan. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai. Oh, Alkitab kasih tahu. Waktu kita menghadapi percobaan, itu anggaplah suatu kebahagiaan. Kalau saudara dan saya masih mengalami pencobaan, berarti itu kebahagiaan buat saudara dan saya. Ternyata lu sama gue masih hidup. Lukas 1 ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Boleh diklik. Masalah Maria belum bersuami saudara hari itu. Gue tunjukin perut gue gede. Gue tunjukin gue gak punya suami. Bisa-bisa dirajam Maria. Saudara gak pernah lihat berita, gak pernah lihat TikTok. Maria bisa dirajam. Masalah yang besar. Kita tahu Yesus akan lahir untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tapi hari itu Maria harus menghadapi masalah yang besar. So, boleh diklik. Kebahagiaan bagi saudara adalah buat saya pencobaan yang kita alami. Itu adalah proses bahagia. Belum ending, kalau belum happy ending. Beberapa bulan terakhir saya mau katakan begini saudara. Saya naik motor, saya pakai helm, saya pakai jas hujan. Jadi kalau saudara, saya kasih tahu, saya mencoba untuk merasakan seperti saudara rasakan yang ke gereja naik motor. Singkat cerita saya naik motor, saya kehujanan. Tapi saya tetap bergereja saudara. Saya berusaha untuk mencari Tuhan, saya berusaha untuk menyembah Tuhan. Saya ikut meeting ini, ikut meeting itu. Pencobaan itu bertubi-tubi saudara. Kalau saudara ikutin khotbah saya 6 bulan terakhir sakit leher, sakit kaki. Bertubi-tubi saudara. Ini percobaannya bam. Lihat di YouTube dong. Percobaannya bam bing bung beng bong. Tuh bang bing bung beng bong. Bebut itu udah ketiban tangga, ketiban duren enak kalau makan duren. Ketiban kulit duren tajam ya kan jatuh. 6 bulan, 4 bulan klimaksnya pencobaan itu berat saudara. Mau khotbah gak bisa nengok. Aduh. Tapi saudara saya mau kasih tahu. Di saat pencobaan itu saudara. Ini yang paling fatal. 1 bulan yang lalu saya mau antri coklat Dubai. Tahu Pak? Saya mau antri coklat Dubai.
Setelah saya mau antri, mobil tabrakan itu. Makanya mobil nabrak sehingga saya harus naik motor, saudara. Muka saudara bingung. Saudara belum pernah lihat coklat Dubai ya? Kalau khotbah mesti bawa begini banyak. Oh, saya. Ini antrinya aja 12 jam. Dan ini dimana waktu mobilnya saya sehingga harus masuk bengkel dan saya mesti naik motor kemana-mana Bung Roni. Jadi coklat ini sangat berarti buat saya. Antrinya capek, panjang dan sangat susah mendapatkannya. Dan harganya nggak murah Bu Awah. Saya mau kasih kepada seorang mentor, seorang om yang selalu mengasihi saya. Juga selalu menopang dalam setiap pelayanan, yaitu Om Nathan saya tercinta. Selamat Natal ya Om. Aduh, habis masih ada Bu Sofi. Mana Bu Sofi? Masih banyak nih Bu Sofi. Aduh, di balik penderitaan itu semua ada berkat Tuhan. Ada coklat yang enak, ada semua yang baik, ada saudara yang sama-sama melayani, sama-sama ya saya juga melayani bersama saudara, suka duka, pasang surut yang kita alami saya yakin dan percaya karena Tuhan akan membuat gereja kita semua akan lebih hebat, lebih besar dan penuh kemuliaan Tuhan. Kita akan belajar dari hal yang sesungguhnya dari poin 11 dan poin 12. Matius 2 ayat 11 katakan begini saudara. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, garis bawahi mereka. Dengan kata lain apa? Mereka berkata sepakat bersatu. Mereka masuk melihat anak itu bersama Maria lalu sujud menyembah dia. Poin saya yang pertama saudara, saya mau kasih tahu bagaimana saudara dapat mengalami mujizat dan berkat. Saudara bukan hanya bersatu. Mereka orang Majus ini, dia masuk bersama-sama, nggak sendirian saudara. Dengerin saya, bukan hanya unity, bukan hanya persatuan, tapi mereka menyembah dia. Jadi poin saya yang pertama, saya mau kasih tahu bahwa kalau saudara dan saya mau menerima berkat Tuhan, mujizat Tuhan, berkat dan mujizat di tahun ini yang bentar lagi udah di ujung tanduk kok. Saudara dan saya harus unity dan worship together. Bahasa gaulnya bersama-sama menyembah Tuhan. Di dalam bahasa asli menyembah adalah proskuneo. Boleh diklik. Posisi menyembah yang pertama itu artinya seperti mencium. Orang kalau mencium bisa dekat gak? Bisa jauh gak? Gak bisa Bung Roni. Waktu kita menyembah Tuhan, kita harus dekat dengan Tuhan. Yang kedua, seperti anjing menjilat tuannya. Dengan kata lain apa? Yang mau menyembah Tuhan itu, kita harus penuh hidup dengan kesetiaan saudara. Shalom, sudahkah saudara setia dan saya dalam mencari Tuhan? Hujan dikit, itu tadi dipraktekin. Pakai helm, pakai jas hujan, kita sama-sama ke gereja. Di bawah nggak diusir sama penata layan. Makin dipeluk biar hangat. Cowok sama cowok. Yang ketiga, proskuneo itu bicara rebah. Rebah sampai ke tanah ini. Boleh gak Pak Johan? Ini bersih gak ya? Rebah sampai ke tanah. Dengan kata lain apa? Saudara dan saya kalau mau menyembah Tuhan harus rendah hati. Nggak bisa menyembah Tuhan bawa titel. SPK, SMM, DN, MD, MO, MA. Nggak bisa. Menyembah Tuhan udah benar-benar merendahkan hatimu dan hatiku seperti orang Majus. Saudara tahu gak orang Majus ini orang kaya? Orang sangat kaya.
Dia dari Iran jalan jauh saudara. Orang yang sangat kaya. Begitu dia sampai lihat Yesus. Firman Tuhan yang katakan di ayat 11a. Mereka gak ada lagi gontok-gontokan. Gak ada lagi nih gue. Enggak. Nih aku. Enggak. Orang sama-sama menyembah Tuhan kok. Kita kan sama-sama menyembah Tuhan. Biarlah segala kemuliaan untuk hormat nama Tuhan. Bukan kemuliaan hormat nama gue. Kesemutan juga Bung Roni. Aduh. Yang pertama, mari kita menyembah Tuhan. Bukan hanya dengan persatuan. Bukan hanya dengan kebersamaan. Tapi menyembah dengan kerendahan hati yang paling dalam. Yang setuju dengan saya dengan poin pertama, beri kemuliaan bagi Allah kita. Yang kedua saudara, di ayat B, Matius 2 ayat 11b. Ini ditulis lagi nih, saya garis bawah itu. Mereka pun, mereka tuh maksudnya ketiga orang ini. Ini udah bicara tentang unity kan, kalau bertiga itu udah persatuan kan. Nih saya dapat nih. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Alkitab nggak nulis kemenyan, mur, dan emas. No. Spesifik ditulis emas, kemenyan, dan mur. Saya yakin dan percaya emas itu yang dibutuhkan Yesus dahulu. Untuk apa? Pada saat dia dalam pelarian. Pada saat dia dalam kesusahan dikejar-kejar Herodes, dia butuh emas untuk biaya hidupnya. Makanya yang kedua poin saya bahwa offering with unity. Dengan kata lain apa? Membawa persembahan dalam kerukunan. Shalom. Dia rukun saudara. Gak duluan, gua duluan ya kemenyan. Gua duluan ya mur. No. Tapi dia sama-sama, mereka sama-sama datang membawa emas, kemenyan, dan mur. Kalau poin pertama kita bicara adalah kesetiaan. Kalau poin kedua ya saya mau kasih tahu, waktu saudara mau menerima berkat dan mujizat, bisa bicara tentang membawa offering, persembahan, emas, kemenyan, dan mur. Itu bicara ketaatan saudara. Saya selama 13 tahun saudara, dengerin nih, penting. Saya nggak pernah lihat, sekali lagi, selama 13 tahun di saya pelayanan tempat ini, saya nggak pernah lihat orang yang memberikan persembahan buat Tuhan kesusahan. Nggak pernah lihat saya. Shalom. Saudara pernah lihat? Yang saya lihat, orang memberikan persembahan sama Tuhan khususnya di gereja kita saudara. Mereka sangat luar biasa hebat. Mereka orang yang biasa-biasa aja. Orang yang seperti kita semua. Dia naik dan tidak akan pernah turun saudara. Karena mereka memberikan persembahan dengan kerukunan. Saudara yang masih pelit, lihat kiri kanan, ada yang pelit gak? Pelit. Ini firman buat kita nih. Buat saya. Buat saudara. Mari kita bawa persembahan dengan penuh kerukunan dan bukan mau menang-menangan. Tapi kita membawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Maka saudara dan saya akan mengalami tahun berkat dan mujizat di akhir tahun ini. Yang terakhir saudara, terima kasih Tuhan. Ini buat saudara dan saya. Waktu saudara udah setia, waktu saudara udah taat, memberikan persembahan. Saudara Matius 2 ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka dari negeri melalui jalan lain. Yang kedua, waktu saudara sudah taat, setia, saudara akan memiliki hikmat. Wow. Wisdom. Ini yang saudara dan saya harus miliki. Salomo dalam kehidupannya, raja yang sangat kaya, dia minta cuma satu. Dia minta apa? Hikmat Tuhan. Waktu saudara taat, setia, maka
orang Majus, udah taat, setia. Dia jalan dari Iran setengah mati. Dia taat, dia setia, dia taat, dia setia, memberikan persembahan. Akhirnya Tuhan memberikan hikmat. Dia pulang gak lewat jalan lain. Jangan saudara pikir Herodes cuma mau bunuh Yesus. Bisa aja orang Majus itu dimatiin karena dia jadi saksi. Diluputkan dari malapetaka. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Oh, 3 ayat, 3 firman yang saudara bisa pegang pada hari Natal yang sungguh berbahagia ini. Akhir kata saya mau mengucapkan selamat Natal tahun 2024 dan tahun baru 2025. Cang-kacang panjang, yang panjang jadi. Natal telah datang, mujizat pasti terjadi. Cang-kacang panjang, yang pendek jadi. Jangan-jangan lagi ngambek, tema kita Unity for Miracle. Pantun lagi. Macan tutul dibedakin. Bikin negeri yang liatin. Apalagi yang mau diambekin. Yo, apalagi yang mau diambekin. Cakep juga ya. Kita semua keluarga dalam Bethlehem Church. Ada satu lagi lah. Bikin rujak pakai pisang batu. Dicampur terasi, sedap rasanya. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.